Dalam setiap langkah kita berpihak kepada murid, mendidik dengan penuh cinta, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ayo kita bersama berjuang dalam dunia pendidikan. Guru-guru hebat penuh dedikasi, menanamkan nilai profil pelajar Pancasila. Setiap hari penuh tantangan, namun semangat takkan hilang. Dengan hati yang tulus dan sabar, menjadi pemimpin pembelajaran. Mari kita bersama berjuang dalam dunia pendidikan. Guru penggerak angkatan 11 mengajar sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 kelas 18 Kabupaten Tebo akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya Elifa Wulansari dari SD Negeri 154 Betung Bedara Timur, Kabupaten Tebo. Dan saya Lilis Purwani dari SMP Negeri 44 Kabupaten Tebo. Dan saya Devia Rahimi dari SMP Negeri 29 Kabupaten Tebo. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alifa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik, Bu. Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, kabar itu juga baik, sehat. Nah, sebelum melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian, Ibu ya. Apakah coaching yang Ibu lakukan nanti sudah sesuai belum dengan alur tirta, dan kemudian bagaimana Ibu menyusun pertanyaan yang berbobot. Terus yang selanjutnya, bagaimana Ibu dalam melaksanakan coaching sesuai dengan prinsip ataupun sesuai dengan kompetensi saat coaching, yang terdiri dari misalnya kemitraan, terus juga kehadiran penuh ataupun presence, dan juga dengan mendengarkan seorang coach itu dengan rasa, seperti ya Bu ya. Pada coaching kali ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi, Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Nah, saat melakukan coaching nanti, kira-kira nih kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan yang secara spesifik seperti itu, Bu? Saya ingin coba mengembangkan bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu, Bu. Oke. Selanjutnya, Bu, indikator mana yang akan Ibu kembangkan saat proses coaching nanti? Nanti saya akan mengembangkan indikator mendengarkan secara penuh, menyimak apa yang disampaikan oleh coach saya nanti, Bu. Oke, baik Bu. Demikian dulu ya Bu ya untuk observasi hari ini. Nanti Ibu silahkan melakukan coaching dengan kunci Ibu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, Bu Lilis. Waalaikumsalam Ibu Devia. Gimana kabarnya ini, Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Alhamdulillah Bu. Apa nih tujuan kita? Lanjut, nggak apa-apa. Apa nih yang bisa saya bantu, Bu Lilis? Gini Bu Devia, saya ini beberapa hari ini kepikiran terus sama salah satu siswa saya Bu. Jadi siswa saya itu kelas 8, perempuan, yaitu belum lancar dalam membaca. Kemudian
dia juga ada rasa minder ketika disuruh mengerjakan tugas dia tidak mau, ketika berdiskusi dia pasif seperti itu Bu. Jadi dia itu seperti menarik diri gitu Bu dari pergaulan teman-temannya di kelas. Oh, permasalahannya begitu Bu ya. Terus setelah melihat permasalahan itu apa nih yang mau Ibu lakukan Bu? Yang saya lakukan itu Bu, yang pertama saya mengidentifikasi dulu permasalahan yang ada pada anak tersebut ya Bu ya. Kenapa anak itu bisa seperti itu? Setelah saya lihat ternyata anak itu ketika SD Bu, dia yang musim corona itu loh Bu. Nah jadi itu kan pembelajarannya itu kan daring. Nah, pembelajarannya daring, kemudian guru kurang perhatian. Nah setelah itu saya ada memanggil orang tuanya Bu. Nah ternyata Bu, ketika saya panggil orang tuanya itu sibuk bekerja Bu. Nah terus saudaranya juga banyak sekali. Jadi dia itu si anak tersebut di rumah itu hanya dengan kakaknya saja. Jadi ketika belajar dia didampingi sama kakaknya. Nah jadi Bu, kesimpulannya perhatian dari orang tua itu kurang seperti itu Bu. Oh begitu ya Bu ya. Nah masalah yang Ibu sampaikan tadi kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan Ibu? Kompetensinya yaitu membuat anak tersebut menjadi lancar membaca, kemudian membuat anak tersebut menjadi aktif ketika dalam pembelajaran di kelas Bu, seperti itu. Nah dengan kompetensi yang tadi itu kira-kira nih apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Yang sudah saya lakukan Bu, beberapa waktu yang lalu ya, itu saya mengajak anak untuk melakukan tambahan gitu Bu, membaca tambahan di kantor tapi ketika jam istirahat. Nah ternyata Bu, ketika jam istirahat itu juga sama saja. Mungkin karena di kantor itu banyak guru-guru Bu, jadi si anak menjadi tidak leluasa, mungkin dia juga malu seperti itu Bu. Ya, tapi setidaknya Ibu sudah berusaha untuk mencarikan solusi, mencarikan alternatif untuk menangani masalah Ibu ini ya Bu ya. Iya. Nah terus nih, apa yang menjadi tantangan Ibu dalam meningkatkan kemampuan anak ini untuk membaca Bu? Yang menjadi tantangan saya itu Bu, yang pertama itu Bu, saya dari diri saya itu saya untuk membagi waktu itu susah Bu, banyak kegiatan seperti itu kan Bu. Kemudian juga si anak itu di rumah juga punya adik yang masih kecil-kecil, jadi dia bantu mengasuh adik-adiknya seperti itu Bu. Berarti mungkin ini memang kendalanya dari rumah juga, dari orang tuanya juga ya. Nah kira-kira nih apa yang Ibu butuhkan supaya tujuan Ibu tadi tercapai Bu? Yang saya butuhkan itu Bu, saya ingin mengajak anak tersebut untuk mengikuti pembelajaran tambahan nanti ketika pulang sekolah Bu. Jadi ketika pulang sekolah anak tersebut dengan saya kasih materi, kemudian saya ajari bagaimana cara biar lancar membaca, biar bisa aktif di kelas seperti itu Bu. Itu di jam setelah pulang sekolah. Jadi kan guru-guru sudah nggak ada lagi gitu Bu. Oh begitu Bu ya. Iya. Nah sekarang nih bagaimana kira-kira Ibu sudah punya gambaran belum nih untuk supaya apa yang Ibu niatkan tadi, supaya tujuan Ibu tadi bisa terlaksana dengan baik agar tugas Ibu sebagai guru, sebagai pendidik bisa mengembalikan lagi niat baca anak tadi Ibu. Ke depannya itu Bu, besok kebetulan saya jam kosong Bu. Nah saya rencananya mau mengajak anak tersebut bertemu, begitu juga dengan orang tuanya Bu. Jadi nanti saya akan membicarakan kepada anak dan juga orang tuanya untuk merencanakan yang tambahan belajar di jam pulang sekolah itu Bu. Itu rencana saya Berarti Ibu sudah punya komitmen, sudah punya gambaran, kemudian sudah punya apa nih trik-trik yang akan Ibu lakukan supaya anak tadi bisa memiliki niat baca, meningkatkan baca yang baik Ibu ya. Iya. Oke, baiklah Bu Lilis, saya rasa kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini ada manfaatnya dan Ibu juga bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu sendiri ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Devia. Waalaikumsalam Ibu Saya masuk ke belakang kemarin deh. Oke, baik Bu. Ibu tadi kan sudah melakukan coaching dengan coach Ibu ya. Oke. Nah, sebelum penutupan Ibu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi Ibu tadi, ya kan? Yang mana nih kira-kira apa saja yang Ibu lakukan saat melakukan coaching dengan kunci Ibu
indikator ketercapaian yang Ibu inginkan seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Kalau di sini yang saya lakukan tadi bersama coach saya adalah pertama melakukan alur cerita. Nah, alur cerita itu menanyakan tentang tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan seterusnya adalah tentang tanggung jawab. Seperti apa tanggung jawab yang kita lakukan, begitu Bu. Oke, baik Bu. Saya sebagai observer Ibu tadi saat melaksanakan coaching, saya melihat Ibu sudah sesuai dengan alur cerita. Ibu sudah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coaching Ibu itu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu dengan lancar, dapat menemukan solusi dari permasalahan Ibu, seperti itu kan. Nah, Ibu juga menggali informasinya kepada coach itu sangat bagus sekali menurut saya gitu kan. Jadi sehingga coach Ibu itu dapat menemukan solusi gitu ya Bu ya. Jadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching seperti itu ya Bu ya. Nah, sebelum kita tutup ya Bu ya, pertanyaan selanjutnya nih, ada satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Kompetensi apa gitu yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi? Nah, ini yang ingin saya lakukan atau saya tingkatkan Ibu. Saya ingin mengikuti alur prosesnya Bu. Kita harus lebih paham poin-poin penting yang ada dalam alur cerita itu sendiri jika kita ingin menjadi lebih baik lagi Bu. Oke, jadi Ibu itu harus memahami alur cerita dengan baik ya Bu ya. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan tekan sejawat atau dengan murid Ibu itu dilakukannya dengan baik sesuai dengan alur coaching, yaitu alur cerita ya Bu ya. Semoga coaching pada hari ini itu dapat memberikan manfaat untuk Ibu dan untuk coaching Ibu gitu kan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Elifra. Sama-sama. Dalam setiap langkah kita berpihak kepada murid, mendidik dengan penuh cinta, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ayo kita bersama